Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ini ada Jabal Rahmah yang tadi sudah saya sampaikan, titik di mana Nabiullah Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa ini bertemu setelah dipisahkan oleh Allah ketika turun ke muka bumi ini. Tetapi yang salah dari jamaah kita adalah Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon perhatiannya. Jadi bis kita parkir setelah es krim. es krim ini, maksudnya tenda mobil pertama ini ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti tinggal lurus saja. Tinggal lurus saja ya. Ayo lanjut, bismillah. Apa? Banget. Sangat-sangat ramai. Alhamdulillah kita sudah berada di Arafah ini. Insyaallah jamaah Sofa Holidays bersama Ustadz Wildan dan saya Ustadz Ihsan. Insyaallah. Kan dalam sebuah riwayat setiap pintunya kan Hajar Ismail kan kayak begitu kan. Pokoknya Dari setiap pintu-pintu itu ada malaikat yang menjaga. Malaikat pertama mengatakan apabila kita masuk maghfuran lak, akan dosamu diampuni. Faf'al fasta'ni fil amal, maka mulailah untuk beramal. Langsung yang satunya mulai ke belakang ya itu tarik ke Allah kharaja barang siapa telah salat di situ dan keluar dari tempat itu. Iya. Sama juga doanya maghfuran lak. Pokoknya lihat-lihat si kontar kan masih ada doa para malaikat. Ya, kalaupun bisa, kita ya. sudah berusaha dan Kalau bisa, ternyata kok tidak ditakdirkan untuk sholat di sana, ya semoga niatnya sudah dapat pahala, catat. Bahkan para ulama mengatakan kedua kan sama ya? Niat itu khairum minal amal. Tiga. Bertiga kamarnya. Niat itu sendiri malah niat itu lebih baik daripada amal itu sendiri. Ntar malam habis Karena sholat. tadi Pak, Tapi kalau ntar malam kayaknya udah mulai agak berniat gitu. itu sudah ditulis kan kebaikan. malam Jumat. Susah di sini mah kayaknya. Tapi Ustaz, nah ini Gen Z mau kemana Gen Z? Hanya berdoa saja. Berdoa, mau foto-foto silakan. Tadi sudah saya sampaikan di sini semuanya pada saat tanggal 9 Zulhijjah seluruh jamaah haji seluruh dunia tumpah ruah di sini. Ada yang sampai di sini Pak, sampai di mana? Di atas Jabal Rahmah pada wukuf di sana. Itu siapa? Yang tidak punya tenda. Kalau sedangkan jamaah haji kita itu jaraknya dari sini agak lumayan jauh 1 kilo. Tendanya semua sama warnanya putih. Maka saya sampaikan jamaah haji Indonesia itu jangan ada yang ke sini. Karena ketika nanti perginya bisa ke sini, baliknya wah repot. Kenapa? Karena tendanya sama, pakaiannya sama semuanya, akhirnya tendanya tidak bisa diketemukan. Nah, makanya jadi dari itu. Dan yang di sini itu yang nggak punya tenda. Seperti siapa? Kayak Mukimin. Kalau Ustadz Wildan Hajian, nah nggak pakai dari Indonesia, nah wukufnya di Jabal Rahmah sini. Iron ya. yang boleh monggo silakan foto masing-masing 10 menit ya. Indonesia nih, mahfum ente? Nah. Presiden. Waktunya enggak terburu. Mr. Good. Very good. Nah, di atas juga enggak ada apa-apa, Pak. Enggak ada apa-apa. Sama aja. Okay, thank you. Besok waktu di ini Oke, aja di thank you, brother. Gimana? Thank Di you. Madinah. See you. Jabal Uhud.
Monggo Bapak Ibu bisa Mas. Ini naik duluan. Ini naik duluan, aku nanti belakang. Sudah di sini. Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada Sayyidina Bakar, janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar, bahwasanya Allah bersama kita. Artinya di sini mempunyai hikmah yang luar biasa, ibarat pelajaran yang luar biasa, di mana menyesalkan kepada kita sebagai umat kita Rasul ketika mendapatkan satu masalah, satu problematika hidup, selanjutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta isti'anah, meminta pertolongan langsung kepada siapa? Kepada pemilik masalah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini ibaratnya pelajaran kita semuanya, bahwasanya
setiap masalah, setiap problematika, setiap problem ada di dalam ini atau dengan kita ini pasti ada solusinya. Solusinya dengan apa? Dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sungguh pendek tapi bermakna dalam. La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih bahwasanya Allah bersama kita. Akhirnya dengan kata-kata walaupun pendek tetapi memberikan motivasi yang luar biasa kepada Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar kembali bersemangat untuk hijrah bersama Rasulullah SAW kepada Madinah Munawwarah dan tidak lagi gundah gulana, tidak lagi gelisah, tidak lagi takut akan kedatangan kaum Quraisy. Kemudian ada satu wanita yang luar biasa yang tiap saat memberikan makan naik ke atas kata sultan. Mungkin kalau kita sekarang naik itu waduh nggak kuat. Saya pernah dapat pengalaman jamaah saya haji 2023 itu naik ke 2019 kalau salah itu. Ada yang naik ke atas itu, naik ke Jabal Sur. Naik ke Jabal Sur katanya naiknya aja 2 jam. Berarti turunnya 2 jam lebih karena naik turun itu lebih susah daripada naik ternyata. Tahan kakinya segala macam. Jadi hampir 5 jam naik turun ke Jabal Sur. Nah, tapi ada satu wanita yang memang tiap saat memberikan makan kepada Rasulullah dan juga bermakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Namanya adalah Asma binti Abu Bakar. Nah, jadi Asma binti Abu Bakar yang memang memberikan makan kepada Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Itu naik tiap saat memberikan makan. Maka Bapak Ibu semuanya, kita sungguh beruntung sekarang mendapat koleksi bagaimana sejarah yang berada di kota Mekah Mukarramah ini, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat berjuang untuk menyebarkan, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita akan tadi sudah lihat adalah Jabal Sur, bermakna memiliki sejarah yang luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita temui adalah Arafah atau Jabal Rahmah. Nah, Bapak Ibu mungkin yang insya Allah akan Allah izinkan untuk berhaji, ini jalan yang kita lewati ini jauh karena ketika tanggal 9 Zulhijjah atau ketika tanggal 8 Zulhijjah, 8 Zulhijjah jamaah haji Indonesia itu sudah diberangkatkan ke Arafah. Karena memang tidak langsung tanggal 9-nya, untuk menghindari kreativitas atau menghindari keramaian dan macet, maka pemerintah Indonesia itu tanggal 8 Zulhijjah diberangkatkan jamaah haji Indonesia ke Arafah. Nah, jalur inilah tersebut dengan jalur tarabudi ketika waktu musim haji. Ada di jalur tarabudi, ini jalur bolak-balik bis yang mengantarkan jamaah haji ke Arafah. Tidak ada yang lewat selain bis yang berstiker yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia khusus untuk bis kendaraan yang boleh masuk ke Arafah. Namanya jalur tarabudi. Nah, tanggal 8 Zulhijjah jamaah haji semua diberangkatkan, kecuali memang ada beberapa jamaah yang tarawiyah. Itu ketika Rasulullah SAW berhaji, memang tanggal 8 itu bukan ke Arafah tapi ke Mina. Namun yang sebagian sebagian mayoritas jamaah haji itu ikuti arahan pemerintah yang memang tanggal 8 Zulhijjah diberangkatkan ke Arafah. Jadi insya Allah nih kita akan mengakumulasi bagaimana perjalanan haji bagi Rasulullah SAW dan juga para sahabat, di mana diawali dengan niat tadi dari hotel, kemudian jamaah haji diberangkatkan ke Arafah. Jadi mikatnya jamaah haji itu dari hotel karena sudah mukim dan sudah berada di kota Madinah, di kota Mekah ini lebih dari 3 hari atau dari 3 hari 4 hari 3 malam. Atau lebih dari 4 malam.
maka sudah dikatakan mukim. Jadi mikotnya dari hotel. Dan niatnya pun berbeda. Kalau kita kemarin nawai itu umrah, wa ahram ta'ala. Kalau haji itu nawai itu hajjah, wa ahram ta'ala. Nah, sebelum memasuki daerah Arafah, nawai kita di rumahnya saya sudah imam. Saya sudah sekitar bulan belakangan bisa dari sana. Nah ini namanya saya sudah. Itu kemarin maghrib kalau nggak salah itu beliau jadi imam di maghrib kemarin. Nah itu suaranya memang udah terdengar mengganggu Indonesia khususnya di kaset-kaset atau di video-video di YouTube. Nah itu termasuk imam besar atau imam masjidah ini, Harama ini. Nah, jadi imam Masjidil Haram yang boleh jadi imam di dua masjid adalah Syekh. Yang lainnya masing-masing Masjidil Haram, kemudian Masjid Ali, Masjid Nabawi. Tetapi Syekh ini khusus, beliau bisa mengimami baik Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Nah kemudian selanjutnya jamaah haji Indonesia diberangkatkan ke Arafah. Apa itu Arafah? Nah, Arafah merupakan dari kata-kata Arafah, perkenalan. Dalam beberapa riwayat memang dikatakan disinilah titik di mana dipertemukannya antara Siti Hawa dan juga Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena satu kesalahan. Jadi mereka berdua ini mengamalkan satu buah yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan, tetapi karena rayuan bujukan daripada setan atau daripada iblis, sehingga mereka berdua ini kapulan rumah. Nah, jadi mereka keduanya ini memakan buah yang dilarang, yang mungkin Bapak Ibu kita semua sudah mengetahuinya, yaitu buah hurumi, sehingga mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merasa tidak diketahui oleh Allah. Seketika ketika mereka makan durian atau terbuka auratnya, menandakan bahwasanya mereka melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak memakan buah itu. Maka hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka diturunkan ke dunia. Ada yang mengatakan Nabi Adam diturunkannya di Irak, kemudian Siti Hawa ini diturunkan di Jeddah, makanya dinamakan Jeddah atau nenek moyang Jeddah. Nah, kemudian banyak riwayat-riwayat dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Arafah. Itu tempatnya nanti kita akan melihat satu jabal, satu bukit yang disebut dengan Jabal Rahmah atau bukit kasih sayang. Merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka nanti Bapak Ibu silahkan berdoa di sana. Tapi jangan Bapak Ibu banyak menghadap ke Jabal Rahmah atau bukit, karena kita ditakutkan ketika Bapak Ibu menghadap ke bukit akan tersebut sebagai wasilah. Jangan, tetap berdoa saja. Karena kenapa? Arafah ini ketika musim haji untuk seluruh ulama haji sedunia berkumpul di tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 8 tadi dihantarkan jamaah Indonesia ke Arafah, kemudian bermukim atau bermalam. Nah, tanggal 9 Zulhijjah sebelum zuhur, jamaah haji seluruh dunia itu sudah berada di Arafah. Ada nanti Haqqul Arafah. Nah, sebelah kanan kita ini Bapak Ibu Jami'ah Al-Qura. Kalau di Madinah ada Jami'ah Islam di Madinah. Nah, kalau di sini ada Jami'ah Al-Qura. Banyak orang Indonesia seperti Profesor Said Agil Al-Munawwar, Profesor atau Dr. Said Agil Sirat. Nah, beliau di orang-orang Al-Qura. Mudah-mudahan nanti dari keluarga kita, Bapak Ibu semua, ada yang mungkin cucunya, anaknya bisa
bersekolah, berkuliah di Umroh sebelah kanan. Luas ini, Umroh sebelah kanan. Nah, kemudian tanggal 9 Zulhijjah zuhur, jamaah haji seluruh dunia melakukan wukuf. Wukuf ini adalah rukun haji yang harus dan wajib dikerjakan oleh seluruh jamaah. Inilah yang membedakan antara haji dengan umrah. Kemarin sudah kami sampaikan, rukun umrah itu kalau niat, ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul dan tertib. Sedangkan di rukun haji ini ada satu yang tidak ada di umrah, yaitu wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah ini kalau lagi Arafah Bapak Ibu tanggal 9 Zulhijjah ini sudah ditutup. Tidak boleh ada kendaraan yang masuk ke Arafah kecuali berstiker. Mau kendaraan apapun itu. Di sini luar biasa karena bukan hanya pakai bis, ada jalan kaki. Dari hotel ada jalan kaki ke Arafah banyak. Namanya jalur Karomudi nanti. Nanti ada sebelah kiri kita itu jalur khusus buat jalan kaki cuma disediakan. Nah ini khusus untuk jalur bis atau kendaraan mobil yang saya sebagainya. Nah di depan kita itu adalah hadid haram berwarna kuning. Jadi tidak ada yang wukuf di sini. Yang wukuf di luar daripada batas Arafah maka wukufnya tidak sah. Nah wukufnya tidak sah. Nah batasnya itu Arafah stabil. Nah budaya di Arafah. Jadi dimulainya dari situ. Nah kita ini depan kita ketika musim haji itu pepohonan rumah ini penuh dengan tenda-tenda Arafah. Semua dari sini nih sebelah kanan kita. Nah ini ada hammam, ada toilet. Nah ini semua tenda-tenda Arafah. Tenda Arafah tidak seperti tenda Mina. Tenda Arafah itu tidak permanen. Ketika selesai musim haji dilepas semuanya. Nah ini tuh tenda-tenda di sebelah kanan kita. Berdoa semuanya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Dari amin amin. Nah, itu amin amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah, sebelah kanan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hari ini hadir di Arafah, insya Allah Allah panggil untuk melaksanakan haji. Amin. Orang kencang amin. Amin. Semangat nih. Semangat. Semangat. Nah itu budaya Arafah Bapak Ibu. Semuanya harus berada sebelum daripada batas warna kuning untuk pohon itu. Itu warna kuning semua tuh. Batas Arafah sebelah kanan. Yang di luar daripada itu maka hajinya tidak sah. Di Arafah ngapain saja Bapak Ibu? Tanggal 9 Zulhijjah zuhur dimulailah dengan khutbah wukuf. Khutbah wukuf setiap kota itu mengadakan khutbah wukuf. Kemudian setelah khutbah wukuf salat jamak zuhur dengan asar. Setelah itu berdoa bersama-sama karena doa yang mustajabah dan waktu yang mustajabah itu ketika wukuf di padang Arafah dari mulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Maka disitulah doa-doa dipanjatkan. Bahkan dalam sebuah riwayat kata nazal ini di situ diturunkan 700.000 malaikat, semuanya pakaiannya putih, semuanya imam, nggak ada jabatan ditanggalkan, harta ditinggalkan. Nah, nggak ada lagi status sosial, mau kaya mau miskin, mau presiden mau rakyat, semuanya sama pada saat itu. Semua pakaiannya ihram, warnanya putih, kainnya sama, nggak ada mentang-mentang dia presiden, mentang-mentang dia pejabat tinggi, dia menteri, kemudian haji, atau wamannya Pak Danir tetap pakai ihramnya, kainnya sama, apa dia surah, nggak ada, tetap pakainya warnanya putih, pakainya pakai keharapan bulan haji sekali presiden haji bersama kita jamaah di Indonesia, maka tetap memakai pakaian ihram warnanya putih. Bahkan Raja Salman pun kalau haji tetap memakai ihram dan berwarna putih. Jadi kita juga ada lagi status sosial,
tidak ada lagi kaya miskin, pejabat rakyat semuanya sama. Maka pada saat itu doa dari setiap lisan jamaah haji, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kita masuk ke Arafah, kita turun lagi dekat Jabal Rahmah, sambil kita berdoa kepada Allah. Nah, sebelah kanan kita Bapak Ibu itu ada warna merah-merah batu ini, jalan kaki di sini nanti. Dari Arafah bisa dipandang sana. Kemudian Mina nanti kita kenal lagi. Itu jalan. Jadi berjalan kaki, jaraknya selama haji dari mulai hotel Arafah, Muzdalifah, Mina sampai ke Mekah lagi ke hotel lagi sampai ke Ka'bah pada Arafah itu sekitar 38 km. Bagian jalan kaki. Tapi jamaah haji Indonesia mau yang reguler ataupun yang plus itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadi tidak lagi jalan kaki. Sudah ada transportasinya diatur, sudah ada akomodasinya diatur. Nah inilah Arafah Bapak Ibu. Insya Allah kita akan masuk ke Arafah, salah satu tempat yang mustajab. Man, aneh September apanya sasa ke sana, Zat? Jamaah aneh, sana nongkrong, buruk nih. Tukang Nih udah palak jangan iya, di sini lagi dah. Udah. Jangan di sini lagi lah. Mendingan kita bareng-barang. Saya nggak mau lagi pengalaman. Ditek Nanti ditek dulu dulu ya aja mana yang mau pandangannya diambil. dijaga. Nanti pas balik udah diambil orang. Ayo, Bu. Jangan tolak-tolak dulu. Gamis warna hitam-hitam itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon perhatiannya. Jadi di sekitar parkir setelah Es krim. es krim ini, tenda kompleks utama ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti tinggal lurus saja. Tinggal lurus saja ya. Ayo lanjut, bismillah. Taksinya warnanya pindah, dia ke sono. Janjian. Apa? Banget. Sangat ramai. Iya. Alhamdulillah kita sudah berada di Arafah ini. Insyaallah jamaah Sofa Holidays bersama Ustadz Wildan dan saya Ustadz Ihsan. Insyaallah nanti kita lihat kondisional ya, jamnya jam berapa. Oh, gitu. Karena kita masih harus mengambil mikot dan sekarang maghribnya kan agak cepat ya, untuk menghindari nanti crowded. Kita lihat kondisional. Oke, jauh ini nih Iya. Cuman sekarang udah di situ semua. Mau pribadi juga tetap di situ sekarang, nggak boleh masuk sini. Nggak boleh. Jadi ya yang udah susu makanya saya nggak saranin. Kesianan jalan jauh. Ntar mau. Cuman tadi Oh, saya ngantri habis itu saya. Kan tadi saya bilangin, Kamis kemarin ternyata udah liburan Saudi. Kagak, wah saya di atas nggak bisa keluar. Agak sulit, Pak. Saya baru keluar dari masjid. Enggak, habis asar ini nih. Kalau di depan Ka'bah Malam udah mungkin udah mulai. nyamai pahalanya insyaallah. Itu kan. Betul. Soalnya kan jadi masjid nggak bisa, sekarang orang pada Kan dalam sebuah riwayat setiap pintunya kan Hijr Ismail kan kayak gitu kan. pokoknya Dari setiap pintu-pintu itu ada dipaksain ya. malaikat
yang menjaga. Malaikat pertama mengatakan apabila kita masuk, maghfuran lak, akan dosa-dosamu diampuni. Faf'al fasta'ni fil amal, maka mulailah untuk beramal. Malaikat yang satunya mulai ke belakang ya itu, tarik ke Allah wa kanan. kharaja, barang siapa yang telah salat di situ dan keluar dari tempat itu, Iya. sama juga doanya, maghfuran lak. Jangan ini. Pokoknya lihat-lihat si konten Mendapatkan kan masih ada doa para malaikat. Ya, Kalau kalaupun emang nggak bisa, kita ya. sudah berusaha dan kalau bisa ternyata kok tidak ditakdirkan untuk sholat di sana, ya semoga niatnya sudah dapat pahala, catat. Bahkan para ulama mengatakan berdua kan sama ya? niyatu khairum minal amal. Tiga. Oh bertiga sama Niat itu sendiri malah niat itu lebih baik daripada amal itu sendiri. Ntar malam habis Karena sholat. tadi Pak, Tapi kalau orang ntar malam yang kayaknya udah sudah mulai agak berniat, ini dah. itu sudah Enggak, ditulis kan bukan kebaikan. malam Jumat. Malam Jumat emang ramai Pak. Ya cuman ya namanya ramai nggak bisa kita Sedangkan prediksi sih. kadang orang yang beramal tuh malah dikurangi pahalanya karena mungkin ada ria, ada sombong dan sebagainya. Ya, mungkin Tapi kalau oh, udah niat, insya Allah. Setiap masuk berapa orang? Saya kurang tahu, mungkin sekitar belasan. susah di sini mah kayaknya. Tapi Ustaz, nah, ini Gen Z kemana Gen Z? Ustaz, nah, kita sholat dulu kayaknya. Kita sholat dulu, kita foto dulu Foto dulu ya. Oke sini. di tulisan Jalan Rahmah. Kamar Rahmah ya. Ini pegang ada 2 banner. Moga Bapak Ibu, ayo biar lebih cepat ada yang mau buat. Ayo Bapak Ibu. Ya itu makanya matanya dari tadi udah merah. Yo. Hitung. Kalau saya bilang, kalau Bapak Ustadz bilang Sofa Holidays, berkah Allahu Akbar. Ya. Hitung Ustaz. Ya. 1, 2, 3. Sofa Holidays. Allahu Akbar. Dadah. Oke. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Beda banner. Itu super. Mas, Mbak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan kita ini ada Jabar Rahmah yang tadi sudah saya sampaikan, titik di mana Nabiullah Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa ini bertemu setelah dipisahkan oleh Allah ketika turun ke muka bumi ini. Tetapi yang salah dari jamaah kita adalah, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar nulis di mana di batu itu, kemudian naruh foto. Nah ini yang harus dihindari. Nah jadi naruh foto buat apa? Biar dapat jodoh. Nah ngapain naruh foto? Nah jadi nggak usah. Jadi disinilah tempat yang mustajabah. Maka silakan setelah ini Bapak Ibu berdoa. Karena memang keterbatasan waktu, karena kita belum sholat, mungkin kita nggak usah naik ya Bu ya. Ya Bapak ya, kita sepakat. Kenapa? Jabar Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Tadinya saya pengen naik, maksudnya boleh naikin. Ya, cuman memang karena waktunya dan kita belum sholat belum sholat asar dan naiknya juga itu agak crowded ya. Jadi nanti daripada kita mengorbankan yang lain, apalagi kita belum sholat asar, lebih baik kita nggak usah naik ya, seperti itu sepakati. Nah tapi di sini kita banyak berdoa saja, berdoa, mau foto-foto silakan. Tadi yang sudah saya sampaikan, di sini semuanya pada saat tanggal 9 Zulhijjah, seluruh jamaah haji seluruh dunia tumpah ruah di sini. Ada yang sampai di sini Pak, sampai di mana? Di atas Jabar Rahmah pada wukuf di sana. Itu siapa? Yang tidak punya tenda. Kalau sedangkan jamaah haji kita itu jaraknya dari sini agak lumayan jauh 1 kilo. Tendanya semua sama, warnanya putih. Maka saya sampaikan jamaah haji Indonesia itu jangan ada yang ke sini. Karena ketika nanti perginya bisa ke sini, baliknya wah repot. Kenapa? Karena tendanya sama, pakaiannya sama semuanya, akhirnya tendanya tidak bisa diketemukan. Makanya jadi dari itu. Dan yang di sini itu yang nggak punya tenda. Seperti siapa? Kayak Mukimin. Kalau Ustadz
Wildan hajian, nah nggak pakai dari Indonesia, nah wukufnya di Jabal Rahmah sini. Seperti itu. Atau mukimin orang-orang yang kerja, mungkin Bapak Ibu kalau lewat Sami Sofo itu ada yang jualan nasi goreng gitu kan, kalau malam habis sholat isya, habis sholat maghrib itu. Nah itu kalau mau haji, mereka karena nggak punya tenda, wukufnya di sini, di sekitaran Jabal Rahmah. Seperti itu. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ditakdirkan Allah untuk segera wukuf di Padang Arafah. Al-Fatihah. Mau foto lagi? Mau foto lagi, Zat? Ya, mau. Oke. Bismillah, mohon maaf sekali lagi foto ya. Ya. Di sini Bapak Ibu. 3 1 2 3 video ya. Ya. Oke, 1 2 3. Umroh bersama Sofa Holidays dan His Travel. Berkah, berkah, berkah. Allahu Akbar. Dadah. Bunga sini. Coba. Ron. Ironi. Ayo. Ironi ya. Yang boleh, monggo silakan foto Ada masing-masing Indonesia. 10 menit ya. Indonesia nih, mafhum ente? Nah, here pasang white Indonesia. Indonesia, right, Indonesia. Please. Can you read? Can you read? Read? Yes. Yes. What do you read? It? No Indonesia. No Indonesia? Ah, you know Indonesia. Okay. You come Indonesia? No. Yeah, you can come Indonesia? No. No. Iran. Irania. You know Indonesia No. Indonesia, yes. I know Indonesia. from news ya, news from televisi. Kalim Arabi. Alim Arabi wala? Little English and little Arabi ya. Masud ha? Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad. Mahathir Malaysia. Malaysia. Soekarno ante. Soeharto. Gus Dur. No. Jokowi. Prabowo. Oh, no. Lontong boleh. Best. Yang mau difoto-fotokan Good from ini, Indonesia, Bapak what Ibu. you know? Good country or good Satu kali foto 10 real ya. people? Mari Mbak. Forest. Sudah. Oke. 1 2 3. 1 2 3. Bentar. Oke. You must come Indonesia. You must. Boleh. Nih, kamu yang foto yang jago. Iran? No. Insya Allah. Nah. Sipit ya. Gak jadilah. Dikira tentara nanti. Iran, Oke. Khomeini ya. Khomeini. You know Oke, mantap. Khomeini? Good, huh? Jangan Pak. Waktunya. The president Waktunya who? The president name? President Waktunya nggak terburu. Mr. Khan. Good, very good. Nah, di atas juga nggak ada apa-apa Pak. Nggak ada apa-apa. Sama aja. Okay, thank you. Besok Thank you. waktu di ini Oke, aja thank di you, brother. Gimana? Thank Di you. Madinah. See you. Junub Yeah, Jabal see you Uhud. next time. Bertemu Ustaz ya. Apa yang Pak? Oh, bertiga saya foto dulu. 1 2 3. 1 2 3.
3. Oke, mari. Bapak Ibu jamaah umrah Safa Holiday yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari Jabal Rahmah, setelah dari Arafah, jamaah haji kemudian diberangkatkan untuk melaksanakan mabit atau bermalam di Muzdalifah dan di Mina. Setelah zuhur, jamaah haji semuanya berwukuf tanggal 9 Zulhijjah dan melaksanakan sholat jamak qashar zuhur dengan asar. Kemudian setelah sholat berdoa bersama-sama dan seluruh jamaah haji melaksanakan doa masing-masing. Jadi kami biasanya selaku pembimbing ibadah memberikan advice atau memberikan informasi-informasi kepada jamaah haji untuk selalu melakukan doa-doa selama hari Arafah, karena mungkin haji itu terlaksana seumur hidup sekali. Ketika sudah mendekati maghrib, jamaah haji bersiap-siap, karena setelah maghrib atau ba'dal maghrib jamaah haji kemudian diarahkan menuju Muzdalifah. Muzdalifah di sini tidak seperti di Arafah yang ada tendanya. Muzdalifah hanya hamparan lapangan luas yang memang di Muzdalifah ini dilakukan hanyalah bermalam atau mabit. Selain bermalam, jamaah haji mencari batu untuk nanti melontar atau melempar jumrah di Mina. Di Muzdalifah ini, namun saat ini pemerintah Saudi sudah lebih rapi dengan menyediakan kantong-kantong batu. Jadi jamaah ketika sampai di Muzdalifah sudah tidak seperti dahulu mencari batu, kemudian ya sampai dengan senter dengan apa. Nah, kalau sekarang sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi, batu-batunya sudah dikantong-kantongin, jadi tinggal ambil kantongnya saja. Tiap jamaah mendapatkan jatah 1 kantong batu. Nah, berapa batu yang diambil? Karena jumrah itu dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah yaitu jumrah Aqabah, kemudian 11, 12, 13 itu jumrah ula wusta Aqabah, dengan masing-masing lontaran atau masing-masing tiang itu 7 lontaran, maka dikalikan 3, 21 kali 3, 60, 3 tambah 1, 7 lontaran ketika Aqabah atau yang pertama itu, kemudian ditambahkan 7 berarti ada 70 batu diambil di Muzdalifah untuk persiapan melontar di Mina atau di Jamarat. Nah, ini pun jalur taraddudi. Jamaah haji ketika menuju Muzdalifah menggunakan bis lewat jalur ini, sama seperti yang sekarang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, Muzdalifah ini juga disebut dengan Masy'aril Haram atau tempat di mana Rasulullah SAW bermalam juga sebelum melakukan jumrah di Jamarat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di bawah kanan kiri kita ini ada jalur pedestrian atau jalur jalan kaki dari Arafah menuju Muzdalifah. Kalau lagi puncak haji atau tanggal 10 Zulhijjah
berarti jamaah sudah diberangkatkan ke Muzdalifah. Dan di Muzdalifah ini mabitnya itu hanya semalaman, dari mulai ba'dal maghrib atau isya, nanti diberangkatkan kembali ke Mina itu tepat pukul 12:30 malam. Jadi nggak sampai semalaman, karena memang di Muzdalifah pun tidak ada tenda ya. Jadi jamaah haji hanya ditransitkan di hamparan luas atau lapangan yang luas. Ada banyak bebatuan tadi. Kalau dulu sampai tahun 2018 itu masih nyari batu, tapi mulai 2019 sampai ke sini itu sudah dikasih kantong batu dan sudah berisikan batu-batu yang sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi. Nah, sebenarnya dekat Bapak Ibu antara Arafah Muzdalifah ini. Memang cuman karena memang jalurnya itu diputar sehingga nampak jauh. Karena musim masuk musim dingin, banyak orang Saudi ini kalau sudah sore seperti ini itu keluar dari rumahnya itu kayak di sebelah kanan kita ini, nah itu pada nongkrong sore-sore, nongki-nongki. Nah, sore-sore makan di luar, artinya di luar rumah ya, di daerah Arafah seperti ini. Kemudian nanti ada di Muzdalifah, sejuk, udaranya saat ini sejuk luar biasa. Jadi Bapak Ibu pun merasakan, mungkin yang sudah merasakan umroh di bulan selain bulan Desember itu ya udaranya agak panas ya. Tapi ini kita rasakan pun tadi ketika sholat Jumat pun walaupun terik juga tidak terlalu panas menyengat seperti biasanya. Ini jalur tarodudi Bapak Ibu. Jadi ketika musim haji ini penuh, berjalan kaki di sebelah kanan kiri. Kemudian ini bis-bis juga bolak-balik atau tarodud tadi ya, bolak-balik menuju Arafah, Muzdalifah, Muzdalifah, Arafah untuk mengangkut jamaah haji. Nah, di sebelah kanan kita ini ada gunung, kemudian di bawahnya ini tuh ada seperti pater gitu ya. Nah, ini peninggalan pada masa Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ya, dinasti Abbasiyah. Ini saluran air. Nah, ini seperti bangunan tua ini kan, tembok-tembok ini saluran air dari kota Madinah ke Arafah ini. Untuk apa? Pasokan air jamaah haji. Ini peninggalan dinasti Bani Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah panjang gitu, mengelilingi perbukitan ini. Nah, sebelah kiri kita itu ada rel MRT ya. Itu untuk jamaah haji ad-dakhili. Jadi kalau jamaah haji non Arab atau bukan warga negara Saudi itu menggunakan bis, tetapi untuk warga Saudi baik warga Mekah, Madinah atau Bahrain, nah itu yang dakhili itu menggunakan kereta di samping kiri kita. Jadi dari Arafah ke Mina itu, dari Arafah Muzdalifah Mina menggunakan kereta di sebelah kiri. Nah, sekarang ada jamaah haji dakhili ini atau visa dakhili ini diperjualbelikan bagi jamaah haji Indonesia. Ya, seperti mukimin itu menggunakan visanya visa dakhili. Kalau pengen haji itu menggunakan visa dakhili karena termasuk daripada warga Saudi karena sudah punya iqamah atau KTP Saudi. Nah, sebelah kiri kita itu ada seperti MRT ya, jalur MRT. Nah, ini keretanya dipakai hanya setahun sekali ketika haji saja. Kalau saat ini ya tidak dipergunakan. Nah, kita sudah masuk batas Muzdalifah nih. Depan kita ini ada tiang. Tadi kan warnanya kuning, ini agak warnanya sudah pudar ya, putih ini. Nah, kita sudah masuk Muzdalifah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma kama awqaftana wa awraitana iyyahu fawaqifna li dzikrika kama hadaitana waghfir lana warhamna kama wa'adtana biqaulika wa qaulukal haq. Jadi ini doa ketika masuk Muzdalifah. Jadi Muzdalifah ini juga termasuk daripada tempat yang mustajabah. Nah, sebelah kanan kita ini namanya Masjid Masy'aril Haram. Masy'aril Haram. Nah, ini tempat mabitnya Rasulullah dan juga para nabi. Nah, sebelah kanan tuh Masjid Masy'aril Haram di Muzdalifah. Kanan ya, kanan tadi itu udah lewat. Nah, ini kanan kiri juga ini Muzdalifah Bapak Ibu. Nah, Muzdalifah kanan kiri kita ini lihat nggak ada tendanya memang. Jadi hanya hamparan lapangan-lapangan seperti ini, batu-batu. Dan tidak ada tenda ketika jamaah haji datang pun juga tidak ada tenda. Jadi dibikin kayak seperti kerangkeng. Dibikin nanti ada pagar-pagar kawat-kawat gitu. Nah, ini kanan kiri itu batu-batuan ya. Batu-batu kerikil. Kalau dulu di bawah tahun 2015 14 itu masih pakai senter, ada yang pakai senter nyari-nyari batu di sini. Kalau sekarang kan sudah disediakan tadi saya sampaikan. Nah, ini kanan kiri. Ini Muzdalifah. Kita akan belok kanan menuju ke Mina. Muzdalifah sama Mina itu nempel ya. Cuman dari Muzdalifah ke Mina itu bisa berjam-jam, bahkan bisa hampir 2-3 jam, karena pada saat itu ketika jamaah haji atau musim haji itu kan zahmah atau macetnya luar biasa. Macetnya luar biasa, itu bisa berjam-jam untuk sampai ke Mina dari Muzdalifah. Nah, setelah tepat pukul 12 malam kembali dilakukan perpindahan jamaah haji dari Muzdalifah ke kota Mina untuk melaksanakan mabit malam 11, 12, 13. Jadi ketika malam hari nahar, kemudian hari tasyrik selama 11, 12, 13, 14. Nah, ini sudah masuk Mina nih. Ini tenda-tenda Mina sebelah kanan ini. Bukan, ini Mina, masih Mina namanya. Tempat mabit. Nah, ini Mina Jadid. Mina yang dekat dengan Muzdalifah, atau Mina yang masuk masih daerah Muzdalifah, karena nggak cukup, akhirnya ditambah daerah namanya ini Mina Jadid. Nah, bahkan di daerah inilah dalam sebuah riwayat dikatakan di mana pasukan Abraha itu dilempari batu dari api neraka oleh burung ababil. Dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, disinilah tempat di mana pasukan gajah itu dibombardir oleh pasukan burung ababil dengan dilempar batu dari sijil, dari api neraka. Nah, batu api supaya tak mahal kan? Jual kurban kudam. Nah, nanti di sini pula ada nanti sebelah kiri kita titik di mana Nabi Ibrahim itu menyembelih putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini sebenarnya Mina, ini batas Mina ini warna biru nih. Tadi itu Mina Jadid, nah ini Mina. Nah, ini Mina. Sini Mina. Artinya terus bagaimana konsekuensi hukumnya? Yaitu sudah menjadi fatwa ya yang di Mina Jadid.
sudah dikatakan Mina juga, karena memang di sini sudah tidak muat lagi Bapak Ibu. Nanti kalau yang haji, apalagi haji reguler ya Bapak Ibu, itu kalau di Mina ini sudah seperti apa, tidurnya itu udah kayak ikan teri dijemur, kaki di kepala, kepala di kaki. Wah, itu udah luar biasa. Tapi itu nikmat. Kalau saya tanya sama jamaah haji udah pulang, gimana rasanya tidur di Mina? Luar biasa. Nah, luar biasa nikmatnya. Katanya seperti itu. Padahal dalam hatinya mah udah kesel aja. Nah, sebelah kiri Bapak Ibu itu ada tubuh kecil ya. Sebelah kiri ada tubuh kecil tuh di atas bukit itu. Kudam. Wah, mana zakat itu ada? Ada bas badin. Sebentar Bapak Ibu biar bisnya yang depan ini. Ayo kudam suaya. Kudam. Maju sedikit. Nah, itu ada yang kelihatan ya, tubuh kecil tuh ya. Kayak gambar apa namanya, Makom Ibrahim tuh. Kelihatan ya sebelah kiri. Nah, itu namanya Jabal Kurban ini. Ini titik di mana Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh ayahanda beliau yaitu Nabi Ibrahim, tapi berubah menjadi apa? Menjadi syat, menjadi domba. Jadi ini apa, didikan yang luar biasa, ibrah lagi pelajaran. Di mana seorang orang tua dengan seorang anak sama-sama memiliki akhlakul karimah. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, inni arafil manami anni azbahuka tanzur madza tara. Jadi ketika orang tua menyampaikan kepada anaknya ini, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail, wahai Nabi Ismail anakku, wahai Nabi Ismail, bahwasanya ini saya ini bermimpi di mana kamu itu saya sembelih. Wah, ini luar biasa. Ya bunayya. Jadi manggil anak itu orang tua jangan sembarangan. Di sini ada bunayya. Bunayya itu luar biasa, sebutan yang halus sekali. Maka orang tua kalau manggil anak jangan sembarangan. Di sini lu, tong. Dasar bandel banget lu. Jangan kayak gitu. Kasihan. Jangan manggil anak itu jangan sembarangan. Panggil dengan panggilan yang halus. Kemudian anak tersebut juga, akhirnya Nabi Ismail memberikan contoh juga. Apa? Ya abati, wahai ayahandaku. Mungkin ketika kalau anaknya tidak punya akhlak, nolak untuk disembelih. Tapi ini luar biasa jawaban daripada Nabi Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, kalau memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah. Tuh, luar biasa. Di sini ada ikatan spiritual yang luar biasa. Ikatan keluarga erat yang luar biasa. Ikatan akhlakul karimah antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Ini tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu semua. Maka kita sebagai orang tua juga terhadap anak harus bersikap dengan baik sehingga anak kita pun akan bersikap baik kepada kita. Nah, sebelah kiri Bapak Ibu itu yang tingkat-tingkat itu namanya jamarat atau tempat melontar jumroh sebelah kiri. Nah, ini tenda-tenda Mina, ini tenda-tenda yang Haji Plus di sini nih, ntar nih dekat-dekat jamarat. Nah, Mina itu mabaina jabalain. Nah, ini antara dua gunung ini namanya Mina, ini sebenarnya Mina. Sedangkan jamaah haji Indonesia itu bukan di sini. Nah, itu sebelah kanan ada terowongan loh. Tadi mungkin ditanya terowongan Mina itu sebelah kanan tuh, ada dua. Tadinya cuma satu Pak, Bapak Ibu. Karena kejadian Mina itu tahun 80-an berapa itu, akhirnya dibuat dua terowongan. Nah, jamaah haji kita Indonesia yang reguler itu di sebelah gunung ini. Namanya daerah Muaisim. Kalau ini nama daerah Haji Plus ini dekat yang namanya Jamarat. Sedangkan jamaah haji yang reguler di balik gunung ini. Di balik gunung daerah Muaisim namanya. Itu terowongan Mina tuh yang pojok tuh tadi dua itu. Ya itu kejadian Mina tahun 80-an itu. Tadi tuh. Nah, itu kita lewati nih. Nih. Enggak masuk ke sana, enggak. Ya Allah, mau ngapain? Nah, itu nih, kau tahu nih sebelah kiri berarti Pak ya. Silakan tuh. Karena emang jalurnya ditutup Pak kalau lagi selain musim haji Pak. Enggak ada yang lewat ke sana. Tuh. Nah, sebelah kiri.
Nah, kalau yang selain musim haji nggak bisa ke situ Bapak Ibu, karena memang dia tutup jalurnya. Ini jalur tenda-tenda pun juga ini ya kosong, ditutup semua selama musim haji atau selama tidak musim haji. Nah ini, nah kita lewat tenda-tenda plus ini. Nah kalau yang sebelah kanan nih apartemen ini ya khusus tamu-tamu ini, tamu-tamu raja yang hajian nih, mabit di sini nih, itu sebelah kanan nih. Atau yang plus VIP di sini nih. Ah, ini Pilgrims House Tower. Mungkin nanti kedepannya akan seperti ini katanya. Pakai tower-tower semua biar jamaah tuh muat sampai 5 juta. Berarti tidak ada lagi yang seperti tenda-tenda seperti ini, pengen dibuat tower-tower seperti ini katanya. Informasi seperti itu 2030. Nah, ini Jamarat Bapak Ibu sebelah kiri kita. Jadi yang pertama adalah Jumroh Ula, kemudian Wusta, kemudian Aqobah yang paling jauh. Ula 7 lontaran, kemudian Wusta 7 lontaran, kemudian Aqobah 7 lontaran. Nah, sebelah kiri itu. Pas masuk ke kanan, yang pertama Jumroh Ula, yang pertama. Yang keduanya Jumroh Wusta yang tengah-tengah itu. Kemudian yang paling jauh ujung sana itu Jumroh Aqobah yang terakhir itu. Nah, kita jamaah haji habis dari situ Aqobah. Nah, ke atas ini jembatan. Tuh, motong gunung sebelah kanan tuh, terowongan. Motong gunung ini. Di balik gunung ini tenda jamaah haji Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu mau tendanya dekat-dekat Jamarat, jalannya tidak jauh, ya menggunakan Haji Plus. Mari sama-sama kita berdoa di Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi Mina famnun alaina bima mananta bihi ala auliyaika wa ahli ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita bisa merasakan mabit di Mina. Mabit di Mina. Mabit di Mina. Amin ya robbal alamin. Insyaallah nanti kita punya rezeki nabung dari sekarang. Silahkan yang mau haji reguler, silahkan yang mau haji plus, silahkan. Setelah ini kita akan menuju lagi mau maghrib nih, nanti habis dari Tanim ya kita ke Gua Hiro. Cuma kita nggak turun. Ke pasar ya. Juga. Nyampe. Waduh. Nah, sebelah kanan itu Jabal Nur itu yang kayak seperti Pondok Unta, disitulah letak Gua Hiro. Nah, sebelah kanan seperti Pondok Unta, itulah letak Gua Hiro. Namanya Jabal Nur. Nah, itu sebelah kanan ya, yang seperti Pondok Unta. Di sana Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Maaf dari surat Al-Alaq. Ini wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira, di Jabal Nur. Mungkin karena umroh kita ini padat ya, jadi mungkin kita tidak bisa naik ke Jabal Nur atau ke Gua Hira. Kalau musim hajian, memang karena haji waktunya panjang, jadi banyak jamaah haji yang bisa naik ke Gua Hira. Atau mungkin karena
jamaah umroh yang mungkin memang jadwalnya tidak sepadat kita, itu bisa ada kesempatan naik ke sana. Memang ada biayanya tersendiri untuk menuju ke Gua Hira, biasanya naik taksi. Cuman memang Bapak Ibu, saya udah ngerasain pas baru tahun 2024 kemarin naik ke Gua Hira, ini luar biasa. Sekarang memang sudah ada jalurnya, sudah ada tangga-tangganya, tetapi ya memang agak terjal daripada Gua Sur atau Jabal Sur. Sampai Tanaim, mungkin yang bapak-bapak jangan langsung ganti ihram ya, langsung sholat dulu asar, habis itu kita keluar lagi ke hammam buat ganti ihram, tapi langsung bawa kain ihramnya. Ibu-ibu kan bisa langsung aja masuk ke masjid untuk sholat asar, langsung nanti kita mungkin ganti ihramnya setelah maghrib ya, setelah maghrib, sholat maghrib dulu berjamaah, kemudian kita ganti ihram, baru ambil niat nanti di bis. Jadi setelah ini langsung turun, langsung sholat aja, langsung sholat dulu, nggak usah ganti ihram dulu, langsung sholat asar, kemudian tunggu sebentar, nggak lama kita maghrib, sholat maghrib, kemudian setelah itu baru ganti ihram. Atau nanti habis asar kita lihat dulu kalau memang masih lama maghribnya, atau memang biasa kan sholatnya lama tuh, kita mungkin sholat aja dulu nanti maghribnya biar nggak nungguin lama imamnya di situ. Kalau berjamaah dengan jamaah masjidnya agak lama nungguin dari azan ke iqomahnya, karena kita kan harus umroh malam ini biar tidak terlalu capek, karena besok agenda kita adalah ke Taif pagi insya Allah. Besok 8 ya sudah kumpul di lobi, artinya sudah siap dari makan pagi ya. Besok juga kalau ke Taif ini ya bajunya seragamnya bebas, karena Taif ini ya kita tamasya, tanazzuh ya, jalan-jalan. Surah Asr. Kemudian hari Ahad atau lusa kita sudah meninggalkan kota Makkah ini. Nah, jadi nanti insya Allah besok kita akan sampaikan di bis setelah perjalanan ke Taif, persiapan untuk pindahan kita ke kota Madinah Al-Munawwarah di hari Ahadnya. Nah, itu depan kita sudah sampai Masjid Aisyah atau Tanaim, daerah ini namanya Tanaim, tempat di mana Aisyah radhiyallahu an ini mengambil miqat ketika beliau itu junub ya, artinya haid. Jadi karena memang pada waktu itu akhirnya diantarkan oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar untuk mengambil miqat di Tanaim. Nah, disebut dengan Masjid Aisyah di sini, Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita turun, nanti langsung kita menuju masjid. Yang bapak-bapak jangan lupa dibawa kain ihramnya. Kita belum sholat asar, sampai insya Allah.
Ya, sholat asar karena sudah dekat maghrib, sambil nunggu maghrib nanti kita mungkin kalau bisa, biasanya sih emang nggak boleh ya ganti di dalam masjid kayaknya. Kita bapak-bapak mungkin kalau mau ganti nanti kita keluar dulu karena memang di sini sholatnya juga terpisah ya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Dia agak dipercepat perjalanan dari parkiran ke apa ke mana ke masjid karena waktu buat siap-siap.